Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agent of Change, sahabat perubahan P2PTM, dimanapun berada, salam bahagia selalu. Sesi kali ini kita lanjutkan dengan mata pelatihan kita, penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi intervensi perubahan perilaku untuk pelatihan AOC P2PTM bersama saya, Sari Gunawan. Saya, Sari Gunawan, Widayaswara Alimadia, email sebagaimana tertera di slide dengan nomor telepon WA 0813 6 777 2493. Pada sesi pelatihan kita kali ini, mata diklat yang kita sampaikan adalah diharapkan bahwa setelah mengikuti materi ini, maka teman-teman sekalian mampu menyusun rencana kegiatan dan evaluasi intervensi perubahan perilaku. Jadi tidak sekedar mengetahui atau memahami, tapi adalah sanggup dan bisa menyusun rencana kegiatan dan evaluasi intervensi perubahan perilaku. Baik, ini adalah hasil belajar yang diharapkan nanti bisa teman-teman sekalian bisa dapatkan. Dan selanjutnya, indikator dari hasil belajar adalah diharapkan nanti sahabat semua, para agent of change, para penggerak perubahan adalah mampu menyusun rencana kegiatan intervensi perubahan perilaku. Dan yang kedua adalah melakukan evaluasi intervensi perubahan perilaku. Materi pokok yang kita sama-sama ikuti yaitu rencana kegiatan intervensi perubahan perilaku, evaluasi intervensi perubahan perilaku. Jadi ada 2 materi pokok yang nanti sahabat sekalian akan bisa peroleh setelah mengikuti sesi ini. Sekali lagi adalah sanggup merencanakan kegiatan intervensi dan juga melakukan evaluasi intervensi perubahan perilaku. Nah, yang pertama, rencana kegiatan intervensi perubahan perilaku yaitu kita memahami sebagaimana definisi yang tertera pada slide. Yang dimaksudkan adalah suatu proses di mana terjadi peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi satu status yang tetap yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Perubahan yang direncanakan yaitu satu usaha sistematis untuk mendesain ulang satu organisasi dengan cara melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal untuk mencapai satu sasaran baru tertentu yang diinginkan. Nah, saudara sekalian, perubahan perilaku tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada beberapa hal yang membuat perilaku seseorang bisa berubah. Perlu kita pahami pengalaman yang terjadi pada diri dalam terbentuknya perubahan perilaku. Jadi ada suatu proses yang terjadi dalam diri kita, ada satu proses yang terjadi untuk menciptakan perubahan-perubahan baru dalam perilaku kita. Nah, saudara sekalian, ini juga bisa menjadi satu test case bagi kita. Tanyakanlah pada diri sendiri beberapa pertanyaan berikut. Misalnya, perubahan perilaku apa yang pernah dialami? Dan setiap kita pasti pernah mengalami satu perubahan atau pergeseran perilaku pada satu fase perjalanan hidup kita. Dan masing-masing silakan jawab kira-kira perubahan perilaku apa yang pernah kita alami. Dan yang kedua, seberapa mudah atau sulitkah perubahan itu kita lakukan. Ada satu perubahan tertentu yang kita inginkan ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tapi bukan tidak mungkin. Pada prinsipnya bahwa perubahan bisa kita lakukan. Nothing is impossible. Tak ada sesuatu yang mustahil bagi kita. Apa yang membuatnya lebih sulit? Dan ini juga bisa kita tuliskan. Dan dari sana maka kita bisa melakukan rencana-rencana atau intervensi perubahan terhadap perilaku yang kita inginkan. Nah, sahabat sekalian, tanyakanlah pada diri kita beberapa pertanyaan berikut. Misalnya, apa yang membuatnya lebih mudah untuk melakukan perubahan perilaku? Berapa lama perubahan itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan untuk mempertahankan perubahan tersebut? Item-item ini penting untuk kita tanyakan sebagai bagian dari anamnesa atau pertanyaan awal
yang bisa kita tanyakan pada siapapun yang menginginkan satu perbaikan dan perubahan dalam dirinya. Tanyakan juga pada diri kita pada poin yang berikut ini. Apakah sudah berhasil Anda melakukan perubahan? Yang kedua, mengapa itu sulit untuk dilakukan perubahan? Berhasilkah? Dan seberapa keberhasilan itu bisa kita dapat? Dan kemudian andai kata pun tidak berhasil, boleh kita bertanya, mengapa tidak berhasil? Nah, beberapa poin pertanyaan ini adalah sebagai satu skenario atau cara yang kita gunakan, kita mendrive, kita membimbing, kita membantu kepada orang yang kita kehendaki, sehingga mereka memiliki tahapan-tahapan penting ketika mereka melakukan rencana-rencana perubahan di dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, teman-teman ya, 3 fase yang berkaitan dengan perubahan yang direncanakan, ada kita sebut dengan fase pencairan, yaitu menciptakan kebutuhan akan satu perubahan. Jadi perubahan adalah sesuatu yang kita ciptakan dan kita memiliki satu rencana besar tentang perubahan itu. Yang kedua adalah fase perubahan atau change, di mana mengubah orang atau individu atau kelompok seseorang, target, objek yang akan kita rubah. Dan kemudian yang ketiga adalah fase pembekuan kembali atau unfreezing, yaitu memperkuat dari hasil-hasil yang telah dicapai dan kemudian kita evaluasi hasilnya. Dan kemudian yang ketiga adalah memodifikasi konstruktif terhadap apa yang sudah kita lakukan perubahan-perubahan tersebut. Ini adalah 3 fase penting yang harus kita ketahui dalam rangka merencanakan satu perubahan perilaku kepada individu, kelompok, atau satu masyarakat. Sahabat sekalian, langkah perubahan perilaku adalah sebagai berikut. Ya, ada langkah-langkah perubahan berencana, ditanyakan dalam diri kita apa yang dipelajari, apakah setiap orang ada pada tahapan yang sama, apakah bisa turun dari satu tahap ke tahap yang berikutnya atau yang lainnya, apakah perubahan perilaku lebih efektif bila terencana atau tidak direncanakan, apakah tanpa dengan perubahan terencana maka akan sukses mengubah perilaku yang sedang diupayakan itu. Nih, ini adalah beberapa langkah-langkah perubahan berencana yang ini kita tanyakan dalam setiap diri kita masing-masing. Jawaban tentu adalah bisa kembali kepada setiap kita sebagaimana yang tertera di slide ini pada di bawah garis adalah menjadi satu jawaban-jawaban sederhana yang juga bisa menjadi acuan bagi kita. Nah, saudara sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi perubahan perilaku, yang pertama adalah tool pemantauannya. Beberapa sarana yang kita gunakan sebagai satu alat untuk memantau perubahan perilaku itu. Dengan cara monitoring aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari, monitoring tekanan darah, kalau untuk P2PTM, kita monitoring harian tekanan darah kah, kemudian kadar gula darahnya, aktivitas fisik harian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan dalam strategi perubahan perilaku adalah frekuensi pemantauan yang kita berikan. Frekuensi pemantauan ini penting untuk kita lakukan sehingga kita bisa mengukur target perubahan per satuan waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan berbasis data yang ada. Jadi kita menyimpulkan dan kita memberikan satu kesimpulan atau putusan tertentu tidak dengan menggunakan pendapat-pendapat subjektif kita, melainkan berdasarkan dari data-data otentik dan objektif yang kita miliki. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi untuk melakukan perubahan perilaku. Baik, sekarang yang kedua adalah evaluasi intervensi perubahan perilaku. Apa di dalamnya faktor-faktor perubahan perilaku itu? Nih, faktor-faktor perubahan perilaku, kita melihat di yang pertama, peran dari agent of change PTM, ini adalah menjadi satu faktor yang sangat mendasar, sehingga ditempatkan pada posisi yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan apa yang perlu dirubah. Sehingga perubahan yang dilakukan adalah kita memiliki suatu target dan terukur tentang perubahan yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah jenis dari perubahan yang dilakukan. Dan kemudian yang keempat adalah pada individu yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Nah, pada akhirnya kita melakukan evaluasi terhadap perubahan yang kita inginkan.
Ini adalah 5 faktor penting dalam perubahan perilaku. Sekali lagi adalah peran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai agent of change adalah menempati posisi yang paling strategis, yang sehingga ketika dievaluasi, perubahan perilaku itu bisa kita dapatkan dengan hasil yang sebagaimana kita harapkan secara signifikan. Sahabat sekalian, bagian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan perubahan perilaku, ini ada beberapa poin di dalamnya, ada agen perubahannya atau IOC, PTM, kemudian juga ada para individu yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut, kemudian juga menentukan apa yang akan dirubah, dan kemudian jenis dari perubahan yang diinginkan, dan kemudian evaluasinya. Inilah bagian terhadap 5 hal penting yang tadi kita jelaskan. Jadi sekali lagi adalah keberhasilan perubahan adalah terletak pada 5 faktor ini. Dan sekali lagi, agent of change. Bahwa agen-agen perubahan, Bapak dan sekalian adalah menempati pada posisi yang teratas, posisi yang paling strategis. Jenis perubahan yang diinginkan adalah jenis perubahan yang ingin dilaksanakan dalam terjadi perubahan ini adalah direncanakan dan tidak direncanakan. Tentu berbeda antara satu perubahan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan. Adapun yang direncanakan, perubahan sebagai hasil tindakan persiapan dilakukan secara sadar dan ditujukan mengubah perilaku masyarakat di lingkungan atau institusi supaya kontributor yang lebih efektif. Sementara dengan tidak direncanakan, perubahan yang terjadi begitu saja dengan berlangsungnya waktu. Atau adanya kekuatan eksternal yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut yang mempengaruhi masyarakat atau institusi yang bersangkutan. Begitu. Ya, inilah jenis perubahan, dan sekali lagi bahwa jenis perubahan yang ingin dilaksanakan adalah ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Nah, sahabat sekalian, saudara-saudara, para agen perubahan, identifikasi faktor risiko perubahan penyakit tidak menular, ada 7 identifikasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah apakah tujuan-tujuan spesifik kita, sehingga perlu sekali lagi yang pertama kita menetapkan tujuan secara khusus, spesifik terhadap perubahan yang kita inginkan. Siapa yang menjadi pihak berkepentingan atau tidak, atau stakeholder yang kita inginkan dalam perubahan perilaku tersebut. Sehingga kita menetapkan stakeholder yang terlibat secara intens yang akan menjadi sasaran dalam perubahan perilaku yang kita inginkan. Yang ketiga adalah kekuatan apa sajakah yang mendorong maupun yang menghambat atau menghalangi terhadap perubahan-perubahan ini. Selanjutnya yang keempat adalah kontangensi apa sajakah yang perlu dipertimbangkan dalam faktor risiko perilaku untuk kita identifikasi dalam perubahan penyakit tidak menular. Maaf. Dan yang kelima adalah strategi proses macam apa sajakah yang akan kita manfaatkan, sehingga kita akan menentukan dengan strategi berdasarkan dari suatu proses yang kita lakukan dalam melakukan perubahan faktor risiko ini. Yang keenam adalah intervensi macam apa sajakah yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita akan mengukur keberhasilan setelah perubahan-perubahan tersebut dilakukan. Jadi intinya yang ketujuh, bagaimana kita dapat memberikan satu ukuran terhadap nilai keberhasilan yang sudah kita lakukan. Baik, sahabat sekalian, ini adalah identifikasi faktor risiko perubahan perilakunya, dan diharapkan dengan kita mengetahui identifikasi terhadap faktor perubahan perilaku di PTM ini, maka kita bersama akan bisa melakukan evaluasi dengan baik. Jadi sekali lagi adalah ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan. Ya, sekali lagi ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan identifikasi faktor risiko perilaku penyakit tidak menular, yaitu yang pertama, bagaimana kita merencanakan intervensi perubahan perilaku. Jadi sekali lagi ditekankan yang pertama, lakukan rencana intervensi perubahan perilakunya. Dan yang kedua adalah jangan lupa melakukan evaluasi intervensi perubahan perilaku yang kita inginkan. Jadi setelah kita merencanakan dengan baik, kita implementasikan tentu, dan pada akhirnya kita akan mengukur berapa perubahan perilaku
terjadi setelah perencanaan intervensi dengan implementasi yang kita lakukan, maka berapa target-target hasilnya bisa kita dapatkan dan mendapatkan laporan secara objektif dan otentik. Baik, sahabat sekalian, demikian untuk sesi kita di Mata Diklat pada materi tentang perencanaan perubahan perilaku, dan insya Allah akan dilanjutkan pada sesi yang berikut dan Mata Diklat yang selanjutnya. Terima kasih semuanya, bersama saya Sari Gunawan, Master Science. Sampai kembali kita bertemu di Mata Diklat yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.